kembalikan FKIP urutan. Baik, kali ini kembali saya akan menjelaskan beberapa hal terkait mata kuliah statistik. Kali ini kita akan menyelesaikan tugas mata kuliah statistik dengan tema uji validitas dan reliabilitas. Baik, langsung saja, apa itu yang dimaksud dengan uji validitas? Uji validitas itu adalah uji yang berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner atau instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur atau memperoleh data penelitian. Ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS kita. Kali ini kita sudah memiliki data digital literasi, survei digital literasi, yang di dalamnya ini terdapat 17 item pernyataan yang kita gunakan sebagai instrumen atau kuesioner untuk mengukur atau mengumpulkan data yang kita perlukan terkait kemampuan digital literasi mahasiswa. Baik, kita langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu uji validitasnya. Kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, di sini kita kembalikan dulu. Jadi untuk mengetahui data atau tingkat validitas item tadi, kita masukkan 17 item yang ada yang sudah kita rekam sebelumnya di dalam kolom variabel. Nah, ini sudah kita masukkan. Kemudian totalnya juga kita masukkan di sini. Kemudian kita pastikan kita mengklik kotak persons, two-tail, dan break significant correlations. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu hasilnya beberapa saat. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Di sini ada 17 item pernyataan. Masing-masing item ini terdiri dari 3 baris, yaitu person correlation, signifikansi atau sig to tail, dan n. N ini adalah sampel yang kita gunakan. Nanti kita akan fokus ke sini. Ya, ini besar dari hasil uji validitas menggunakan person correlation ini ada di sini. Nah, kita ambil contoh di item nomor 1, itu kita mendapatkan angka 0,637, kemudian signifikansi 0,000, dan sampel sama semuanya, yaitu 127. Nah, kemudian kita cocokkan dengan rambu-rambunya yang sudah saya siapkan di sini. Untuk mengetahui atau memutuskan hasil dari uji validitas itu valid atau tidak, ada 2 dasar yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menggunakan R hitung, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kemudian yang kedua, melalui nilai signifikansi. Nah, R hitung ini, jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Kemudian jika dia lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Nah, ini kita buka R tabelnya. Nah, sesuai dengan rumusnya di sini, DF sama dengan N-2. Kita tahu tadi jumlah daripada N kita 127, DF sama dengan 127 kurang 2, 125, R tabel di 0,05, signifikansinya di 0,05. Nah, sekarang kita buka R tabel. Nah, di sini 0,05, ini fokus kita tingkat signifikansinya di sini di 0,05 ini. Kemudian kita buka di 125. 125. Nah, ini 0,1743. Nah, kemudian ini kita dapat R tabelnya adalah 0,1743. Nah, sekarang kita tinggal melihat R hitungnya. Apakah R hitungnya itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,1743? Jika dia lebih besar, maka valid. Nah, kita buka kembali SPSS-nya, inputnya. Ini nomor 1, R hitungnya adalah 0,637. Berarti lebih besar dari 0,1743. Kemudian yang kedua, item yang kedua juga 0,681, lebih besar daripada 0,1743. Nah, ini kita bisa lihat 1 sampai 17 semuanya
menghasilkan angka yang lebih besar dari 0,1743. Sampailah ke nomor 17, hasilnya adalah 0,504. Nah, artinya jika kita mengambil keputusan berdasarkan uji validitas Pearson dengan membandingkan terhitung dengan tertabel, maka kita dapat sementara ini menyatakan instrumen atau item 17 instrumen kita itu valid. Nah, sekarang untuk memperkuatnya kita lihat lagi dengan menggunakan dasar yang kedua, yaitu nilai signifikansi. Nah, apakah dia ada di bawah 0,05 atau berada di atas 0,05? Kalau dia berada di bawah berarti valid, kalau di atas berarti tidak valid. Nah, kita buka. Nah, kita lihat. Ini kita bisa lihat di signifikansi nomor 1 0,000, 2 juga begitu, 3 juga begitu, sampai nomor 17 nilai signifikansinya adalah 0,000. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa dari 17 butir item pernyataan pada kuesioner digital literasi itu semuanya valid. Nah, artinya item tersebut memiliki kesesuaian yang tepat dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengukur digital literasi. Baik, demikian untuk yang validitas. Selanjutnya kita akan melihat yang reliabilitas. Nah, sebelumnya kita lihat dulu dasar pengambilan keputusan reliabilitas itu adalah menurut Piratna Sujamni, nilai Cronbach's alpha itu dia lebih dari 0,6. Semakin menuju ke 1 menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Jadi kita akan lihat apakah nilai reliabilitas itu lebih besar dari 0,6 atau mendekati 1. Jika dia lebih di atas 0,6, maka kita dapat menyatakan bahwa instrumen yang kita gunakan itu adalah reliable. Baik, nah selanjutnya kita masuk untuk mengukur nilai reliabilitasnya. Kita klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, ini untuk yang ini kita menggunakan yang berbentuk angka, yang sudah kita konversi dalam bentuk angka. Nah, ini kita tinggal masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Semuanya kita pindahkan 17. Nah, kemudian kita pastikan ini modelnya alpha, kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini kita lihat sudah dapat hasilnya. Reliability statistiknya menunjukkan Cronbach's alpha ini menunjukkan 0,902. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ini. Nah, 0,902 itu adalah lebih besar dari 0,6. Artinya, item-item pada kuesioner kita itu semuanya berada di atas 0,6 atau mendekati 1, berarti dapat kita simpulkan instrumen yang kita buat atau yang kita gunakan dalam mengukur nilai survei literasi digital mahasiswa itu adalah reliable. Nah, reliable di sini artinya konsisten. Jadi dia apabila digunakan berulang-ulang untuk mengukur data, dia akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa instrumen yang kita pakai, ada yang 17 item instrumen tersebut adalah valid dan reliable, cocok dan konsisten. Demikian penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.